Oke, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil dari tugas kelompok kami. Saya di sini sebagai moderator dan akan memandu presentasi ini sampai akhir. Sini saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya, pertama dari Zikman, Yuyun, dan Fitriade. Mungkin untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja. Untuk slide pertama akan dijelaskan oleh Saudari Yuyun. Kepada Saudari Yuyun, dipersilakan. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Eh, yang pertama, apa itu sains data atau data science? Adalah ilmu terapan yang mempelajari cara mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, dan menginterpretasikan data secara sistematis. Yang kedua, apa itu big data? Big data merupakan kumpulan data yang sangat besar dan kompleks. Data ini terus tumbuh dan cepat berasal dari berbagai sumber, baik struktur maupun tidak terstruktur. Selanjutnya, apa aja sih ciri-ciri big data? Yang pertama ada volume, yang kedua ada velocity, yang ketiga ada variety, yang ketiga ada velocity. Yang keempat ada veracity. Terus yang selanjutnya ada apa sih contoh big data? Big data itu terbagi menjadi empat. Yang pertama ada data transaksi, yang ketiga ada data sosial media, yang ketiga ada data sensor, yang keempat ada data log. Mungkin saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Saudari Yuyun. Mungkin selanjutnya uh, dijelaskan oleh Saudara Zikman. Gimana, Saudara Zikman? Bisa dilanjutkan? Baik, di sini saya akan lanjutkan dari penjelasan Saudari Yuyun. Sini saya lanjut di karakteristik big data, yang dimana karakteristik sendiri adalah volume atau jumlah data yang sangat besar dan velocity kecepatan yang dihasilkan dan kualitasnya yang akurasi. Dan sini kenapa data science dan big data itu penting? Karena satu, pengambilan keputusan yang lebih baik, kedua, inovasi produk dan layanan, ketiga, efisiensi operasional, dan terakhir adalah pengembangan model prediktif. Kita lanjut di konsep big data, yang dimana konsep big data ada tiga. Yang pertama, integrasi data, yang mana integrasi data adalah proses pengumpulan semua yang ada hingga menjadi big data. Yang kedua, pengelolaan data, yang dimana setelah dikumpulkan, data kemudian dapat dikelola. Dalam tahap ini, proses penyimpanan dan pengelompokan data ke dalam kategori, yang dimana tentu terjadi tujuannya di sini adalah agar data lebih mudah ditemukan saat dibutuhkan. Yang ketiga, analisis data, yang dimana proses terakhir dalam konsep di data, yang dimana analisis data setelah dikelola, data kemudian dianalisis untuk keutuhan lebih lanjut. Fungsi big data, yang mana fungsi big data di sini ada big data dapat digunakan untuk memprediksi atau menganalisis penyebab suatu masalah yang terjadi pada sistem. Yang kedua, big data dapat menjadi referensi untuk mengembangkan sebuah produk. Dan yang ketiga, big data dapat mengefisiensikan waktu dan biaya. Mungkin slide selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari kita, Fitri Ade. Dipersilakan.
Baik, untuk selanjutnya yaitu manfaat dari data science. Yang pertama, pengambilan keputusan yang didukung oleh data. Yang kedua, prediksi dan ramalan. Yang ketiga, optimasi proses bisnis. Yang keempat, personalisasi pengalaman pengguna. Adapun yang terakhir, inovasi produk dan layanan. Selanjutnya, konsep utama data science. Yang pertama yaitu pengumpulan data. Proses pengumpulan data merupakan langkah awal dalam data science. Data dapat berasal dari berbagai sumber termasuk sensor, perangkat lunak, dan interaksi pengguna. Yang kedua, pembersihan data. Data yang dikumpulkan seringkali tidak sempurna atau mengandung noise. Pembersihan data melibatkan langkah-langkah untuk menghilangkan kesalahan atau informasi yang tidak relevan agar analisis dapat dilakukan dengan akurat. Yang ketiga ada analisis data. Melalui teknik-teknik statistik, matematika, dan pembelajaran mesin, data dianalisis untuk mengidentifikasi pola, tren, dan hubungan yang mungkin tidak terlihat secara langsung. Yang keempat, interpretasi dan visualisasi. Hasil analisis perlu diinterpretasi agar dapat diaplikasikan dalam konteks yang lebih luas. Visualisasi data seperti grafik atau diagram juga membantu dalam menyajikan informasi dengan cara yang mudah dan dipahami. Yang kelima, pemodelan prediktif. Digunakan untuk membuat model prediktif yang memungkinkan perkiraan atau prediksi terhadap kejadian di masa depan berdasarkan data histori. Yang terakhir ada keamanan data, yaitu untuk menjaga keamanan data agar tidak jatuh ke tangan yang salah atau disalahgunakan. Adapun contoh penerapan data science, yang pertama, pengoptimalan rute transportasi, yang kedua, prediksi stok di retail, yang ketiga, personalisasi rekomendasi dalam e-commerce, yang keempat, analisis sentimen media sosial, yang kelima, pengenalan pola kecurangan di keuangan, yang keenam, diagnosis penyakit dengan analisis medis. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Saudara Arsikman. Baik, sebelumnya saya minta izin kepada pemoderator untuk slide ini bakal saya akan jelaskan sendiri. Baik, silakan Saudara Arzikman. Sebelum itu Dipersilakan. suara saya kedengaran jelas nggak? Jelas, Pak. Oke, sip. Baik. Baik, teman-teman semua. Di sini saya akan menjelaskan terkait kemampuan yang wajib dimiliki seorang data science. Karena kemampuan inilah yang menentukan seberapa akurasi dari keakuratan data yang diolah itu benar-benar sesuai dengan kebutuhan di pasar gitu. Nah, jadi teman-teman perlu diketahui kurang lebih itu ada 5 kemampuan yang esensial gitu, yang esensial sifatnya yang begitu yang harusnya itu wajib dikuasai oleh seorang yang meniti karir di jenjang data science. Di antara pertama itu machine learning. Jadi machine learning ini bukan semerta-merta hanya untuk menganalisis data, tapi di dalamnya juga nanti kita akan bisa untuk memprediksi, karena kan banyak tools yang memang disediakan machine learning itu untuk pengolahan data itu secara spesifik lagi gitu. Nah, yang kedua itu ada database. Penguasaan ada mestinya seorang data scientist itu dia memiliki pemahaman terkait bagaimana mengolah database. Karena tentu saja database ini erat hubungannya dengan bagaimana kita untuk menentukan pola-pola yang terbaik dalam eh, penerapannya terkait ini hmm, pengolahan data. Kemudian bahasa pemrograman dan bahasa pemrograman tentu menjadi salah satu aspek penting juga yang merupakan sebuah kemampuan yang betul-betul harus dikuasai oleh seorang data science karena tentu saja eh, dengan bahasa pemrograman itu eh, seseorang itu mampu harus berpikir secara logis karena kan di dalamnya tentu ada coding-codingan gitu. Nah, kemudian ada kemampuan memproses data yang tidak terstruktur. Karena perlu kita ketahui teman-teman, eh, sebuah big data itu big data itu kan kumpul dari beberapa data-data yang betul sangat banyak yang itu masih sifatnya mentah. Dan semestinya seorang data scientist itu dia memiliki kemampuan gitu untuk bagaimana memproses data yang terstruktur menjadi lebih struktur.
agar kiranya eh, olahan data yang telah dibuat tadi, yang dikerjakan tadi, itu menghasilkan informasi yang betul-betul sesuai dengan pasar. Dan kemudian pemahaman fungsi analisis. Nah, fungsi analisis ini yang betul-betul penting karena eh, sesuai dengan kebutuhan apa yang ingin kita bagikan ke halayak umum dengan sesuai dengan yang kita olah datanya itu harus memiliki sinkronisasi. Kemudian lanjut, tahap selanjutnya itu bentar ya. Nah, ini dampak big data terhadap industri dan kehidupan modern. Nah, tentu saja eh, big data itu sangat-sangat saking di era apa di era industri 5.0 ini keberadaan big data sendiri itu merupakan sebuah esensi yang betul-betul harus eh, menjadi kebutuhan lah. Terutama big data kan telah merambat ke berbagai sektor yang itu hampir setiap industri. Ini itu mereka sekarang kalau untuk berinovasi dan berkembang itu tentu membutuhkan data yang betul-betul menjadi patokan mereka untuk membuat keputusan. Dan ada beberapa sektor industri yang memang diantaranya itu ketergantungannya terhadap big data itu sangat-sangat banyak. Contoh di kesehatan. Di sini disebutkan di kesehatan, finansial, transportasi, dan e-commerce. Semua ini mencakup bagaimana olahan big data itu menjadi sarana untuk informasi yang betul-betul dapat dibagikan kepada sesuai dengan kebutuhan di setiap sektornya. Contoh salah satu di bidang kesehatan. Kalau sekarang teknologi kan bahkan udah mulai masuk ya di ranah kesehatan. Tentu saja di sini diharapkan big data yang dihasilkan itu, contoh salah satunya itu eh, ada sebuah aplikasi yang betul-betul apa ya bahasanya kemarin. Eh, ada sebuah aplikasi yang itu dia bisa mendiagnosis sebuah penyakit. Nah, dalam dalam algoritmanya si aplikasi ini tentu saja membutuhkan sebuah data yang betul-betul akurat. Sehingga di bidang kesehatan itu secara tidak langsung kita akan eh, meminta ilmu-ilmuwan yang memang pakar dalamnya yang betul sesuai dengan eh, informasi yang kita butuhkan untuk membuat sebuah aplikasi tersebut. Tadi itu diantaranya ya, teman-teman. Nah, sekarang kita masuk di bagian hubungan size data dan big data. Seperti yang saya sebut di awal, big data itu sebagai sebuah bahan mentah. Tentu saja dalam hal ini berupa data-data yang betul-betul yang sangat banyak yang betul itu belum terstruktur. Sehingga peran size data sini adalah itu bagaimana untuk mengolahnya menjadi informasi yang betul-betul akurat. Sehingga dengan hubungan tadi itu ya, saling ketergantungan eh, di dalam sektor-sektor yang sudah di sektor-sektor kehidupan khususnya di industri. Nah, itu ini sih, saling apa ya bahasanya? Saling ber, saling bersinkronisasi antara big data dan sense data. Sehingga perlu diketahui teman-teman sektor-sektor yang sudah menerapkan sense data dan big data antara lain itu di sini disebutkan yang pertama perusahaan komersial periklanan. Kan kita kebanyakan itu khususnya di media sosial ya. Itu tiba-tiba aja periklanan itu menjadi sebuah momok yang betul-betul eh, banyak gitu. Sering muncul. Bahkan di YouTube saja sekarang periklanan itu mudah banget itu sesuai dengan algoritma yang betul-betul sering kita kunjungi. Itu sering ditampilkan periklanan-periklanan yang memang sesuai dengan eh, kondisi kita. Kemudian ada human resource profesional, kemudian yang ketiga itu financial institution, kemudian governmental organisasi ini organisasi pemerintahan. Kemudian non-governmental organizations, ini yang non pemerintahan, dan kemudian university. Ya, universitas itu biasanya seperti yang di kampus kita, contohnya ada syakat gitu kan. Nah, itu sih kalau dari saya. Mohon maaf atas keterjelasannya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan semua. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok 5. Kami cukupkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.